Hai kaum barbar, kabarnya Pito? Alhamdulillah. Kembali lagi bersama RBB Review. Dan di video kali ini RBB akan menceritakan sebuah film yang membuat tidur kalian tidak nyenyak dan akan berhati-hati jika berada di sekitar danau. Film ini berjudul The Mermaid Lake of the Dead yang bergenre horor misteri dan rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan sepasang kekasih bernama Roma dan Marina yang berusaha memecahkan misteri dari kisah kelam di sebuah danau yang terdapat duyung tapi berwujud seperti zombie. Roma di sini menjadi incaran sosok misterius di dalam danau tersebut dan kekasihnya berusaha menyelamatkannya. Jadi tanpa berlama-lama silahkan simak alur cerita filmnya. Tapi seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari RBB. Dan check this out. Di awal film kita akan diperlihatkan ada seorang wanita yang menghampiri seorang pria di atas dermaga di sebuah danau yang sepi dan gelap. Wanita ini mendekati secara perlahan ke arah pria tersebut. Kemudian si pria berbalik ke arahnya. Namun apa gerangan, mata pria itu merah seperti kerasukan roh jahat, lalu dengan cepat meloncat ke dalam air. Dengan spontan, wanita itu mencoba menarik dan menangkapnya. Namun apa daya, pria itu sudah tidak ada. Tidak lama kemudian si pria itu muncul dari dalam air dan berusaha menepi. Terlihat mata dari si pria itu sudah normal kembali. Pria itu pun meminta maaf kepada sang wanita dan memeluknya dengan erat. Dalam kondisi malam yang sepi dan menyeramkan, tiba-tiba saja sontak pria tersebut juga melakukan hal yang sama seperti wanita itu lakukan sebelumnya, yaitu mencoba menarik dan menangkapnya. Tetapi si wanita tersebut tidak muncul kembali untuk selamanya. Sungguh opening yang begitu menegangkan, bukan? Kira-kira siapakah mereka dan ada hal misterius apakah gerangan kawan? Kita lanjut ke ceritanya. Lalu diperlihatkan di sebuah kolam renang yang terdapat sepasang kekasih sedang asik berenang yang bernama Roma dan Marina. Lalu ada seorang temannya yang bernama Ilya. Tiba-tiba loncat ke dalam air dan menantang Roma untuk tanding renang. Marina yang sendiri di kolam renang saat keduanya sedang asik berlomba renang, mencoba berenang, kemudian ia merasa lelah dan panik sehingga nyaris tenggelam. Come over and prove it. Let go of the side. Keep practicing. Trust the water. Don't cry. Look at me next time. Namun untungnya ia segera ditolong oleh Roma. Akibat kejadian itu, Marina marah sama abang Roma karena meninggalkan dirinya sendirian. Dan bang Roma pun juga merasa bersalah atas kejadian itu. Lalu scene berganti pada malam hari. Terlihat Roma dan Ilya pergi ke sebuah rumah tua di dalam hutan, yang nampaknya rumah tua tersebut merupakan peninggalan dari keluarga Roma. Kemudian mereka pun mengobrol dan bilang ada danau di dekat rumah itu. Dan danau itu adalah danau di mana ibunya tewas tenggelam, yang membuat ayahnya menjadi gila karena kejadian itu. Kayaknya di scene awal tadi dah itu. Lalu rumah yang gelap itu pun kemudian mereka masuki dan Roma menyuruh Ilya untuk mencari kotak sekring untuk menghidupkan lampu. Akan tetapi Roma mendengar suara aneh dan bergegas memanggil temannya Ilya. Tak lama kemudian, teman-teman mereka lainnya datang dan mereka masuk untuk berpesta. Pesta pun digelar, kawan-kawan Roma begitu menikmatinya. Namun tidak dengan Roma yang gelisah memikirkan Marina. Lalu ia pun keluar dari rumah dan akan menelepon si Marina. Tetapi Marina sedang memperbaiki wastafel dan tidak mengangkat telepon dari Roma. Roma yang bete dan gabut banget kemudian bergegas ke pinggir danau. Terlihat Roma melepas pakaian untuk berenang.
Setelah Roma meloncat dan berenang, ia merasa seperti ada yang aneh dan lekas menepi. Tetapi entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja ada seorang wanita berambut pirang berdiri menatapnya sambil menyisir rambut yang begitu lepek. Roma yang penasaran dengan wanita itu secara perlahan mendekatinya. Dan saat Roma berada di hadapannya, wanita itu menyeruput bibir Roma dan tukeran jigong sambil bertanya, "Apakah kau mencintaiku?" Sambil tersenyum dan terlihat gigi hitam yang menyeramkan. Lalu pagi pun tiba. Roma yang menghilang sejak malam dicari oleh kawan-kawannya dan terlihat Roma tergeletak di pinggir danau. Salah satu dari kawannya pun menyadarkannya. Seketika Roma tersadar dan menanyakan akan gadis tadi malam. Kawan-kawannya pun bingung dan menjawab, "Tidak ada seorang pun selain kamu," karena memang tidak ada wanita gadis di sekitaran itu. Kemudian di hari yang lain, sehabis latihan berenang bersama kawan-kawan dan pelatihnya, Roma yang hendak membasuh diri tapi shower tiba-tiba saja mati dan shower di sebelahnya menyala sendiri. Ia pun lalu pindah ke sebelahnya, tapi nggak lama mati lagi dong Anda kuntul. Roma yang merasa jengkel dan merasa ada sesuatu yang aneh, ia pun pergi untuk keluar. Secara tiba-tiba pintu terbuka dan tertutup sendiri dengan cepat. Lalu terbuka lagi. Wah kuntul, bakalan ada jump scare ini cuy. Lalu Roma secara perlahan mendekati dan melihat ada apa? Gerangan kawan. Dan tiba-tiba Will you love me? atas kejadian itu terlihat Roma terbaring lemas seperti kurang sehat. Kemudian kekasihnya Marina yang sedikit heran dengan sikap dan tingkah laku Roma akhir-akhir ini, ia bercerita pada kawannya bernama Olga melalui panggilan video. Marina kemudian menceritakan kepada Olga dan sambil menunjukkan sebuah sisir yang sama seperti sisir yang dipegang oleh wanita misterius itu. Olga lalu selanjutnya mengambil beberapa foto di kotak penyimpanan dan terlihat dalam foto tersebut sisir sama persis dengan yang ditunjukkan oleh Marina. Lalu skin berganti, memperlihatkan Marina yang kewalahan memperbaiki wastafelnya. Dan tiba-tiba gelas berisikan air di atas meja bergetar. Marina yang mengetahui hal tersebut seketika pergi dari kamar mandi karena ada hal yang aneh. Dan saat Marina mendekat ke kamar mandi yang kebetulan tidak tertutup rapat, ia melihat Roma yang mandi, tapi ada tangan seseorang dari belakang mengelus-ngelus rambutnya Roma. Marina pun sontak membuka pintu kamar mandi tersebut dan ternyata kamar mandi itu kosong. Marina kemudian melihat di bak mandi dan ternyata ada sisir yang sama persis dengan yang ditujukan oleh Olga. Marina yang penasaran pun kemudian mengambil sisir itu secara perlahan dan tiba-tiba rambut Marina ditarik oleh tangan misterius ke dalam air bak. Marina yang kaget lalu terbangun dari tidurnya dan kengerian yang dialami Marina ternyata cuman mimpi semata. Jadi maaf banget ya terlalu banyak tiba-tibanya ya karena memang filmnya penuh dengan tiba-tiba gitu. Oke, kancut. Lalu di hari berikutnya terlihat Roma dan Ilyas yang tengah mengikuti perlombaan renang. Saat Roma masuk ke dalam kolam renang, ia dikejutkan dengan dirinya yang tiba-tiba berteleportasi berada dalam danau yang penuh tumbuhan air. Roma yang kebingungan pun menepi dan tergeletak di pinggir. Tanpa disangka-sangka, ada seseorang wanita yang datang di hadapannya. Wanita misterius itu kemudian bertanya apakah Roma mencintainya, dan Roma pun menjawab tidak sambil menggelengkan kepalanya. Dengan cepat wanita misterius itu berubah menyeramkan. Roma yang kaget, ia tersadar dan telah berada di pinggir kolam renang tempat ia bertanding. Kondisi Roma kali ini nampak butuh perawatan. Kemudian Roma pun dibawa ke rumah sakit oleh Marina, Ilya, dan Olga.
Roma yang berbaring lemas kemudian menceritakan kepada Marina jika dulu ada seorang gadis remaja di danau yang selalu menghantuinya. Dan setiap Roma menutup mata, ia dapat melihat jelas wajahnya yang berubah mengerikan. Dan gobloknya, Roma juga menceritakan bahwa pernah tukeran jigong sama wanita misterius tersebut. Sontak, Marina pun cemburu dan marah besar, lalu pergi meninggalkan Roma. Dasar goblok. Ciuman kok cerita-cerita, cocok. Roma pun bermaksud untuk mengejar Marina. Dengan paksa ia melepas jarum infus yang berada di tangannya. Come back! Marina. Dan Roma melihat Marina masuk ke sebuah ruangan. Namun saat Roma sampai di ruangan itu, ternyata yang masuk bukanlah Marina, karena Marina sedang berada di luar ruangan. Kemudian tiba-tiba pintu tertutup dan Roma terkurung di dalam. Roma yang masih lemas, ia terjatuh, sedangkan Marina berusaha membuka paksa pintu. Namun pintu itu terkunci. Marina berteriak minta tolong dan akhirnya Ilya dan Olga datang. Roma yang mulai ketakutan, ia melihat kain bergerak di sebelahnya. Dan saat Roma membukanya, tiba-tiba singkat cerita, dalam kondisi hujan yang cukup deras, Roma pun dibawa pergi kawan-kawannya untuk menuju ke rumah ayah Olga untuk meminta pengobatan. Setibanya mereka ke rumah ayah Olga, Olga menyampaikan ke ayahnya bahwa Roma telah dihantui seorang gadis di danau. Saat mendengar cerita tersebut, seketika ujung pensil ayah Olga patah. Ayah Olga terdiam sejenak dan melihat Olga secara nafsu. Enggak itu. Kemudian Marina menghampiri ayah Olga dengan menunjukkan sebuah sisir sambil bertanya, "Apakah kamu mengetahui akan sisir ini, Om?" Ayah Olga pun menjawab, "Tidak tahu," sambil heran dan agak terkejut. Mereka kemudian bertolak untuk menuju ke danau. Setiba di sana, Roma dan Marina menunggu di dalam rumah tua, sedangkan Olga dan Ilya pergi ke tepi danau. Lalu ia menjelaskan pada Olga di mana ia menemukan sisir itu. Olga melihat ke arah danau dan meminta Ilya untuk berenang dan menyelam. Got it! Di sisi lain terlihat Marina sedang menimba air di sumur. Saat ia menuangkan air ke dalam wadah, ia terkejut karena ternyata ada ikan besar di dalam timbanya. Gak lama ia mendengar ada suara aneh dari dalam sumur itu, dan ia pun melihat ada sosok wanita yang berjalan masuk ke gubuk di depannya. Marina yang kepo langsung mendekati gubuk itu. Di sisi lain Ilya kembali menyelam ke danau dan melihat. Tiba-tiba ada dua sosok seperti mayat mengambang di depan dan belakangnya. Ilya pun terkejut dan sangat ketakutan. Dan saat mau naik ke atas perahu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang muncul dan menariknya masuk ke dalam air. Tapi untungnya Ilya berhasil naik ke atas perahu dan Olga bergegas menarik tali yang diikat pada perahu itu. Ilya pun tampak letih dan ketakutan saat naik ke dermaga dan juga memberitahu Olga bahwa nama gadis itu adalah Lisa Grigorevia. Lisa Grigorieva's her name. Kita kembali ke Marina yang saat ini sedang di dalam gubuk. Ajaibnya, secara tiba-tiba beberapa lilin itu menyala dengan sendirinya. Marina yang sedikit kaget, ia melihat ada seorang wanita yang berada di sebelahnya. Perlahan tapi pasti, Marina mulai mendekatinya. Tapi tiba-tiba wanita itu berbalik ke arah Marina dan terlihat wajahnya yang sungguh menyeramkan. Marina yang terkejut, ia pun terjatuh. Lalu Marina berusaha bangun dan berlari masuk ke dalam rumah. Di rumah itu sudah ada Roma yang agak linglung dikit. Kemudian Marina menghampirinya dan mengatakan ia bertemu dengan ibunya. Roma yang sedih mengingat ibunya tak sanggup membendung kerinduan dan meneteskan air mata. Tapi tiba-tiba
Roma terseret hebat dan terpental ke arah belakang. Marina yang panik kemudian mengejar dan menarik tangan Roma. Ia menahan dari sosok yang mengerikan yang berada di belakang Roma. Tapi karena Marina juara silat cabang kaki onta, Marina mampu menendang sosok pengerikan itu hingga terpental dan menarik Roma lalu masuk dan menutup pintu. Mereka yang bingung sambil ketakutan pun berusaha memecahkan misteri tentang sebenarnya apa yang terjadi. Marina kemudian mendapatkan insting untuk melakukan ritual yang ia pelajari waktu SMP. Marina pun kembali ke dalam gubuk angker tadi untuk meminta togel dan ritual pun dimulai. Pertama-tama Marina menyalakan lilin, yang kedua memegang sisir wanita yang tadi, dan terakhir mengucapkan kalimat Lisa Georif, ambil milikmu, berikan orang yang aku cintai, sambil memegang sisir di hadapan cermin. Lisa Grigoriev, give me the loved one. Sementara di waktu yang sama, di luar ada Ilya yang sedang berjaga-jaga, dan secara mendadak tampak seorang wanita berkulit putih dan berambut pirang berdiri di depan Ilya. Ilya yang kepo pun mendekatinya. Dan saat Ilya berada tepat di hadapan wanita itu dengan cepat mengenyot jigong Ilya dan bertanya apakah Ilya mencintainya. Ilya yang seperti terhipnotis menjawab, "Iya, aku mencintaimu." Lalu wanita itu pun memeluknya dan terlihat tangan wanita itu berubah menjadi seperti tangan zombie yang menakutkan. Do you love me? I do. Sementara itu Olga melihat Roma telah menghilang dari awasannya. Yang saat diketahui Roma telah berada di depan pintu dan bermaksud membuka pintu dengan linggis. Olga pun segera menghampiri Roma, tapi Roma malah menyerang Olga. Olga kemudian menahan tangan Roma dan berhasil menjatuhkan linggis. Tetapi setelah itu Olga dicekik oleh Roma yang sesaat seperti orang kerasukan roh jahat. Di sisi lain, Marina meletakkan sisir itu di dalam wadah berisi air. Kemudian dia mengambil cermin kecil dan berkaca ke arah berlawanan dengan cermin di dinding, sambil berkata, "Lisa Georgiev, ambil milikku dan berikan padaku, orang yang aku cintai." Marina lalu melihat wadah berisi air tadi dan sisirnya sudah menghilang. Lalu Marina kembali melihat ada sosok menyeramkan di cermin. Dia pun berbalik dan seketika pintu gubuk terkunci dengan sendirinya. Tapi tiba-tiba ada tangan yang memegang kepala Marina, lalu membenamkan ke dalam wadah berisi air tadi. Seperti indera keenam, Marina melihat sebuah kisah kejadian masa lalu di mana ada seorang wanita yang mencintai seorang pria. Namun pria itu menikah dengan wanita lain. Wanita ini pergi ke pernikahan pria itu dan ia merasa marah. Dia berteriak keras sehingga cermin yang ada di dinding pecah. Lalu wanita itu pun mengambil pecahan cermin itu dan menyerang sang lelaki dan orang-orang yang mengejarnya. Ia pun lari terbirit-birit ke arah dermaga lalu loncat ke danau dan tewas tenggelam. Sementara itu di sisi lain, Roma tersadar yang sedang mencekik Olga yang hampir mati. Kemudian melepasnya dan bergegas mencari Marina. Karena ia seperti menyadari sesuatu hal buruk terjadi pada Marina di sebuah gubuk, Roma berusaha untuk membuka kunci pintu dengan kapak dan berhasil menjebolnya. Roma pun masuk ke dalam gubuk, tapi malah dikejutkan dan bingung ketika melihat Marina dengan jumlah banyak sambil berkata, "Apakah kau mencintaiku?" Kemudian Roma yang bingung, ia mendekati salah satu Marina dengan instingnya. Lalu Roma menjawab kalau ia mencintainya dan Roma menciumnya. Marina. Do you love me? How about me? Do you love me? Choose me. Choose me. I love you. Saat bertukar jigong, mereka dikagetkan dengan jeritan wanita yang keras dari arah danau. Roma dan Marina pun keluar dengan anggapan kondisi sudah baik-baik saja. Saat akan keluar dan bersiap pulang,
Terlihat Ilya menimba air di sumur untuk mencuci muka. Ia merasa ada yang aneh, lalu melihat ke dalam sumur. Tiba-tiba saja Ilya masuk ke dalam rumah dengan kondisi mata yang seperti kerasukan roh jahat. Roma pun bergegas mengikuti Ilya untuk mencari tahu dengan melalui tangga secara perlahan ke ruangan bawah tanah. Terlihat ada genangan air. Bersama dengan itu Roma dikejutkan melihat Ilya yang sudah mengambang di atas genangan air. Maksud hati Roma ingin menyelamatkan Ilya dengan menariknya. Namun apa yang terjadi? Ilya kemudian tenggelam dan hilang secara misterius. Roma yang masih di lokasi tiba-tiba mendengar suara aneh yang berkata, "Akan kuambil semua yang kau cintai." I'll take everyone. Dan muncul sosok menyeramkan itu dari dalam air. Roma yang terkejut segera lari untuk menyelamatkan diri dengan kemudian datangnya Olga dan Marina. Mereka pun berhasil keluar dan segera naik ke mobil lalu bergegas pergi. Tapi tidak tahu mengapa mobil pun mati dan tiba-tiba turun hujan gitu. Roma keluar dari mobil dan memeriksa kondisi mesin. Sedangkan Marina yang berada dalam mobil melihat ada seseorang berdiri di luar memandangi mereka. Sosok makhluk tersebut kemudian secara tiba-tiba berada tepat di samping mobil mereka dan pintu pun terkunci. Dan ajaibnya dengan cepat air masuk ke dalam mobil. Roma yang mengetahui hal itu kemudian berusaha untuk menyelamatkan Olga dan Marina dengan memecahkan kaca pintu mobil. Sampai akhirnya mereka berdua pun selamat. Roma yang merasa bahwa dirinya lah incaran sosok hantu itu langsung berlari ke arah danau. Marina pun menyusul Roma. Namun dari belakang ada seseorang menghentikannya. Setibanya di danau, Roma berdiri di atas dermaga sambil menatap ke arah bawah. Dan tiba-tiba ada tangan yang memegang pundak dari belakang Roma. Do you love me? You love her. Di sisi lain, Marina disekap di gubuk tempat ia melakukan ritual tadi dan tangannya telah terikat di kursi. Faktanya, ternyata sang imposter adalah Olga. Olga lalu berdiri di hadapannya sambil memegang cermin kemudian berkata, "Lisa, ambil pengantin wanitanya, kembalikan saudaraku." Tak lama kemudian datang seorang pria tua, ayahnya Olga. Pria itu berkata pada Olga, kalau yang Olga lakukan itu tak akan berhasil. Apa maksudnya? Olga pun marah kemudian mengambil gunting yang hendak menusuk ayahnya sendiri. Lalu ayahnya itu berusaha menenangkan dan memeluknya. Tiba-tiba wanita misterius itu muncul. Pria tua itu menghampirinya. Lalu wanita itu berubah mengerikan dan menyeret pria itu masuk ke dalam air. Olga di sini berusaha mencegah sekuat tenaga sambil menarik rambut sosok mengerikan itu. Marina yang berhasil melepaskan ikatan tangannya dari kursi berusaha untuk mencari gunting di dalam genangan air. Dan saat ia menemukannya, ia langsung memotong rambut sosok wanita misterius itu. Seketika sosok menyeramkan itu menjerit kesakitan dan menarik Olga masuk ke dalam air hingga tenggelam menghilang. Setelah itu Marina segera lari untuk mencari kekasih hatinya, yaitu Abang Roma yang terlihat tergeletak di atas dermaga danau. Lalu Marina memberitahu Roma bahwa masalahnya bukanlah sisir, melainkan rambutnya. Roma kemudian menunjukkan sikap aneh dengan badan yang menjadi kaku dan tak bisa digerakkan. Marina pun meloncat menyelam di dasar air danau dan disambut oleh wanita misterius itu. Dan akhirnya pun mereka bertarung. Tapi untungnya Marina berhasil meraih rambut dan memotongnya. Sedangkan di permukaan Roma akhirnya kembali normal. Yang disusul Marina kemudian naik ke atas dermaga. Dengan bantuan Roma akhirnya Marina selamat dari kematian. Marina dan Roma akhirnya berpelukan sembari Marina bertanya, apakah kau mencintaiku, Bang Roma? Do you love me? Bang Roma pun mengangguk dan menjawab, tentu saja. Roma yang secara diam-diam mengambil gunting langsung memotong rambut Marina. Ternyata sosok Marina jadi-jadian. Akhirnya menjerit kencang dengan wajah berubah-ubah dan meloncat ke danau.
Roma lalu kembali menyelam ke air untuk mencari Maria yang original atau yang asli. Lalu menemukan Marina yang mengambang bagai tai di atas danau. Ya enggak, ya bagai orang dong bang, kok tai. Roma lalu membawa Marina naik ke atas permukaan dan sesampainya di atas, Roma berusaha untuk membuat Marina tersadar. Sampai akhirnya sang kekasih tercinta pun terbangun. Roma pun merasa sangat bersyukur dan bahagia karena mereka bisa selamat dan akhirnya mereka pun pulang dengan tenang. Dan film pun tamat. Gimana guys, menurut pendapat kalian dari sebuah film ini? Kira-kira ada sesuatu yang misterinya enggak sih? Apakah membuat hidup kalian nggak tenang? Jujur ya, film yang berasal dari Rusia ini mampu membuat saya agak parno kalau ada di sekitaran danau dan sama Putri Duyung tuh nggak secantik itulah. Mungkin tuh aduh serem lah pokoknya. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari RBB Channel. Sampai jumpa dan salam barbar.